Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan semoga kita dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Agatha Mayasari, SE MSc, dosen tetap program studi Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasi. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Operasi pada semester Gasal tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Manajemen Operasi ini merupakan mata kuliah wajib dan terdapat praktikum dengan kode khusus MGMT 08303. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Operasi ini adalah mengenalkan konsep-konsep manajemen operasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta sistem operasi sebagai bagian dari subsistem organisasi dari perusahaan. Perkuliahan manajemen operasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi UAJY, yaitu kuliah.uajy.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi self-directed learning, small group discussion, dan discovery learning. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Perkuliahan ini dilakukan dengan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi manajemen operasi. Serta adanya presentasi dan diskusi kelompok pada mata kuliah ini dapat mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Kemudian, mahasiswa juga akan diberikan tugas mandiri dalam pemahaman mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 4. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 4, mampu menganalisis data berbasis digital dalam pembuatan keputusan manajerial. CPL 5, mampu mengkorelasikan konsep manajemen berkelanjutan dengan praktik pengelolaan organisasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu memahami konsep dan teori dalam manajemen operasi dan inovasi. CPMK 2, mengetahui pengendalian mutu, pengendalian persediaan, TQM, dan PET digunakan dalam manajemen operasi. CPM 3, memahami perencanaan dan pengendalian produksi serta pengukuran kerja dengan memperhatikan pada isu-isu keberlanjutan. Adapun referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah referensi utama dari Hesse Render tahun 2023 dengan judul buku Operation Management, Sustainability and Supply Chain Management edisi 14 dari Pearson. Dan referensi pendukung berasal dari berbagai berita, artikel ilmiah, serta isu terkini yang berkaitan dengan topik perkuliahan pada mata kuliah manajemen operasi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen operasi meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UAJY, PowerPoint, studi kasus, serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen operasi ini meliputi pertemuan pertama, operasi dan produktivitas, pertemuan kedua, strategi operasi dalam lingkungan global, pertemuan ketiga, manajemen proyek, pertemuan keempat, peramalan, pertemuan kelima, desain barang dan jasa, pertemuan keenam, mengelola kualitas, pertemuan ketujuh, strategi proses dan strategi lokasi, pertemuan 8, ujian tengah semester sesuai dengan jadwal, pertemuan 9, strategi tata letak, pertemuan 10, sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kerja, pertemuan 11, manajemen rantai pasok dan manajemen persediaan, pertemuan 12, perencanaan agregat dan perencanaan penjualan dan operasi, pertemuan ke-13, perencanaan kebutuhan material MRP dan perencanaan sumber daya perusahaan ERP, dan pertemuan 14, operasi ramping, pertemuan ke-15, kuis, pertemuan ke-16, ujian akhir semester sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, untuk penilaian dalam mata kuliah, manajemen operasi ini mencakup tugas individu 10%, kuis 10%, presentasi kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, praktikum 20%.
Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang manajemen operasi yang sangat dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen operasi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman, dipersilahkan. Doa selesai. Minggu lalu kita sudah diskusi soal desain produk dan jasa. Hari ini kita akan diskusi chapter berikutnya lebih mendalam lagi soal bagaimana mengelola kualitas produk dan jasa. Dalam manajemen operasi, ya, dalam konteks manajemen operasi tidak hanya bicara soal industri manufaktur yang memproduce produk, ya, tetapi juga bicara soal jasa. Nah, hari ini kita akan bahas mendalam. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama soal kualitas dan strategi, total quality management, kemudian nanti tools-toolsnya, alat-alat apa saja yang digunakan dalam total quality management, dan yang terakhir, tadi Bu Agatha sampaikan, kita juga diskusi soal kualitas layanan. Jadi nggak cuma produk. Tapi sebelum itu Bu Agatha akan ajak teman-teman untuk join ke Mentimeter. Silahkan dipersiapkan gadgetnya untuk masuk ke mentimeter.com. Bisa lewat kodenya atau scan barcode-nya. Ada beberapa pertanyaan, ya, yang nanti akan Bu Agatha ajukan ke teman-teman sebelum kita mulai diskusi yang mendalam. Kualitas menurut kamu itu apa sih? Silahkan dituliskan pendapat teman-teman langsung di Mentimeter. Tahan lama, tingkat baik atau buruk, nilai suatu barang, oke, layanan dan proses. Ya, teman-teman sudah menyampaikan berbagai macam, ya, definisi secara sederhana. Nah, kita akan lihat dulu definisinya. Yang pertama, definisi kualitas, ya, adalah keseluruhan fitur, ya, dan karakteristik suatu produk dan jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Apapun itu bentuknya, baik itu produk maupun jasa. Sehingga produk dan jasa yang tadi teman-teman sampaikan dibeli, ditawarkan, ini memenuhi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Ini definisi secara umum, ya. Kita lihat, ya, definisi kualitas dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan user sebagai pengguna. Teman-teman, pengguna atau bukan? Dari layanan kualitas tersebut, pengguna, ya. Nah, kita sebagai konsumen ketika melihat kualitas, ya, kualitas ini sama dengan kinerja yang lebih baik. Kemudian, yang berikutnya, kalau dari sudut pandang manufaktur. Tadi Bu Agatha sampaikan, dalam manajemen operasi kita tidak bicara hanya soal industri manufaktur, tetapi juga jasa. Nah, kalau manufaktur yang melihat bahwa kualitas ini sebagai sesuatu yang sesuai dengan standarnya, sudah ada bakunya. Nih, sebagai contoh, ini produk apa? Air mineral. Mereknya apa? Mineral. Sehingga ketika perusahaan, ya, membuat produk mineral ini sudah ada standar bakunya. Dari kemasannya, dari packagingnya, kemudian dari ukuran botolnya, jumlah airnya, kemudian sumber mata airnya dari mana, itu sudah ada standar, ya. Kemudian, ya, product base, ya. Kualitas dilihat dari atribut produk yang spesifik. Seperti misalnya, kalau di kalangan mahasiswa, merek sepatu yang digandrungin apa?
Mas Steven, apa merek sepatu yang digandrungin? NB. NB. Kenapa kok pilih NB? Karena FOMO. Karena FOMO. Apakah FOMO bisa dikatakan sebagai kualitas? Enggak juga. Kemudian, kenapa kita beli sepatu NB? Kalau Mbak Sisil gimana? Mungkin karena desainnya bagus. Oke, desain sepatu NB bagus. Selain bagus, dikatakan berkualitas, apalagi Mbak Grace? Desainnya menurut saya menarik, terus kayak simple gitu. Oke, teman-teman memilih sepatu NB karena desainnya menarik dan simple. Apakah cukup itu dikatakan sebagai kualitas dari sepatu NB? Apalagi? Nyaman. Mas Jojo? Tahan lama. Bastian? Enak dipakai. Itu dari sudut pandang kita sebagai user, sebagai pengguna terhadap suatu produk, sehingga kita bisa menilai kualitas tersebut. Ya, jadi ada 3 pandangan nih. Dari user, kemudian dari perusahaan, dari industrinya sendiri yang memproduksi, yang menciptakan produk dan jasanya, kemudian dari produknya sendiri. Nah, kemudian dalam mengolah kualitas juga kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, ya. Apakah ya kualitas ini bisa meningkatkan profit? Disampaikan bahwa kualitas juga bisa meningkatkan profit. Ada 2 cara. Teman-teman bisa lihat di sini. Cara yang pertama dengan meningkatkan penjualan. Cara yang kedua dengan mengurangi biaya. Dalam meningkatkan penjualan, ya, terkait dengan kualitas adalah dengan respon yang lebih baik. Gimana nih respon yang lebih baik? Bahwa ketika teman-teman menggunakan jasa layanan misalnya, jasa layanan contohnya apa? Gojek. Ya. Kenapa kok pilih Gojek? Kok nggak yang lainnya, Mbak Grace? Karena menurut saya kayak mudah diingat dan warnanya kan hijau gitu ya. Oke. Ya. Jadi atributnya yang dilihat dari warna logonya Gojek hijau, mudah diingat. Kemudian kalau bicara soal respon itu yang seperti apa sih Mbak Helen? Kalau dari responnya, selama pakai Gojek, drivernya lumayan komunikatif. Respon dari drivernya, teman-teman kalau biasanya order Gojek gitu ya, pasti kan biasanya Bapak Gojeknya akan bertanya, chat ke teman-teman. Chatnya apa yang pertama biasanya? Titik lokasi sesuai atau tidak. Itu menandakan bahwa ada respon sebagai bentuk layanan yang diberikan oleh Bapak Gojek ketika kita memesan layanan untuk diantarkan dari titik A ke titik B. Ya. Kemudian yang kedua tadi bisa dengan mengurangi biaya. Mengurangi biaya ketika teman-teman ya, kita sebagai pengambil keputusan, kita menciptakan produk atau kita menciptakan layanan ya. Itu kan pasti ada quality control. Ada trial and error, ada R&D terlebih dahulu sebelum sampai di launching ke konsumen. Sehingga ini menjadi penting diperhatikan oleh perusahaan, oleh organisasi, oleh industri ketika mau launching produk atau jasanya. Jangan sampai ketika jasa, produk sudah diterima oleh konsumen, ternyata cacat. Ada nggak kira-kira produk cacat atau jasa yang cacat yang teman-teman pernah dengar? Ada nggak produk cacat? Ada, Bu. Apa? Tapi ini mungkin lebih ke jasa. Oke, kalau Jadi, jasa. terkait laundry. Laundry. Jadi pernah saya laundry, menggunakan jasa laundry, kemudian mendapati salah satu pakaian saya terkena lunturan warna dari pakaian yang lain. Oke. Jadi itu menurut saya sangat merugikan sih, Bu. Oke, tadi contohnya adalah laundry-nya Sisil. Pas laundry, Mbak Sisil, bajunya ada yang kelunturan. Itu juga sebagai bentuk kegagalan, suatu bentuk jasa yang cacat. Karena tidak bisa menjaga pakaian yang dilaundrykan. Nah, kalau misalnya kita mengalami demikian, jelas kita sebagai konsumen kan akhirnya akan mempertimbangkan, aku mau nggak sih untuk kembali lagi jasa laundry di situ, ya? Atau dari sisi laundrynya, berarti kan laundrynya harus ada biaya untuk mengganti pakaian yang luntur. Biaya ini yang tadi Bu Agatha sampaikan, kalau misalnya biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan, ini kan akan mendorong, akan membuat produktivitas suatu layanan tidak signifikan, ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu? Lanjut ya, oke. Nah, ini yang tadi Bu Agatha sampaikan soal biaya kualitas,
ya, penting bagi industri ya, baik itu manufaktur maupun jasa untuk mempertimbangkan soal biaya kualitas. Biaya kualitas teman-teman bisa lihat ya, ada biaya pencegahan sebelum produk atau jasa itu diterima oleh pelanggan. Kemudian ada biaya penilaian, yang paling parah tadi yang Bu Agatha sampaikan adalah biaya kegagalan eksternal. Jangan sampai produk dan jasa sudah diterima oleh konsumen, ternyata produk dan jasa itu tidak sesuai, produk itu cacat. Termasuk misalnya kejadian ada beberapa mobil ya. Mobil apa waktu itu? Hyundai. Kenapa waktu itu ditarik, Mas Jojo? Karena sistem keamanannya belum stabil, Bu. Oke, karena sistem keamanan mobil Hyundai-nya belum stabil. Itu juga menunjukkan sebagai atribut produk mobil Hyundai tidak berkualitas, sehingga ditarik pasaran. Nah, inilah nanti akan muncul biaya kegagalan eksternal. Cacat ditemukan setelah produk atau jasa diterima pelanggan. Dan biaya ini adalah biaya yang paling besar untuk menjaga kualitas. Sehingga bagi industri, baik itu manufaktur maupun jasa, ya, perlu mempertimbangkan biaya kualitas di paling awal sebelum produk atau jasa di-launching, diterima oleh pelanggan. Ya. Sekali lagi, kualitas tidak hanya untuk industri yang besar, UMKM pun, warung pun, ya, itu juga harus mempertimbangkan soal kualitas, tergantung dari bentuk usaha yang dijalankan. Ya. Sebagai reputasi perusahaan, resiko hukum dan recall. Kalau misalnya produk atau layanan tidak sesuai, tadi bisa sih orang melaporkan, aku keracunan karena aku konsumsi produkmu. Atau misalnya yang sering juga terjadi, layanan malpraktek. Itu juga sebagai atribut dari kualitas suatu jasa. Ya. Kemudian hubungan dengan pemasok, ya, tidak hanya dengan konsumen, dan yang paling penting juga adalah kemampuan bersaing secara global. Artinya ketika kita membuka usaha, ya, mau besar mau kecil, pasti ada kompetitornya. Ya. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan soal kualitas, ya, baik itu dari konsepnya, dari 3 pandangan, baik dari user sampai ke produknya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian berikutnya tentang total quality management dalam mengelola kualitas. Ya, apa itu total quality management? Ya, total quality management, ya, teman-teman bisa lihat, bukan departemen, tapi budaya. Ya. Total quality management akan sering teman-teman jumpai ketika teman-teman mencari informasi perusahaan Jepang. Ya. Perusahaan Jepang, manufaktur. Contohnya apa? Merek motor kalian? Honda. Ini banyak diterapkan dalam industri manufaktur, ya. TQM, ya, mencakup seluruh organisasi, pemasok, proses internal, karyawan sampai ke pelanggan. Fokusnya, teman-teman bisa lihat di sini, ya, adalah keunggulan berkelanjutan pada aspek penting bagi pelanggan. Artinya apa? Bahwa kualitas, ya, untuk produk dan jasa fokusnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Apa saja nih konsep dalam total quality management? Ada continuous improvement sampai nanti pada tools TQM. Ya, continuous improvement adalah perbaikan terus-menerus. Teman-teman tidak berhenti pada satu pencapaian yang sudah dicapai, terus melakukan inovasi, terus melakukan perbaikan. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, continuous improvement yang sering dikenal adalah Kaizen dan siklus plan, do, check, act. Ini tidak hanya untuk industri manufaktur maupun jasa, teman-teman juga ketika kuliah melakukan perbaikan terus-menerus, ada target kualitas setiap semesternya.
Plan, ya, yang pertama, identifikasi masalah dan rencana. Do-nya adalah uji rencana kecil-kecilan, cek hasil dan data, act adalah standarkan untuk setiap perbaikan yang akan kalian lakukan. Dan ini juga ketika kalian menjadi mahasiswa pasti toh setiap semester ada target untuk mengejar IPK kalian. Nah, pasti kan kalian merencanakan, mengidentifikasi kira-kira apa sih yang harus aku persiapkan, aku masih kurang apa sih, sampai kalian nanti ini menstandarkan apa yang harus aku lakukan, perbaikan apa yang bisa aku lakukan. Dan ini juga sama berlaku untuk industri jasa maupun manufaktur. Contohnya lagi adalah just in time. Just in time itu menghindari adanya pemborosan. Teman-teman, ya, teman-teman, ada yang pernah punya pengalaman pesan kaos? Pesan kaos? Ya. Pesan kaos itu kan adalah membuat sesuai jumlah pesanan. Secara tidak sadar, mereka sudah melakukan just in time. Karena mereka membuat kaos, membuat produk berdasarkan pesanan. Sehingga tidak ada bahan baku yang menganggur. Tidak ada sisa baju yang tidak terjual. Karena mereka memproduksi sesuai dengan pesanan. Itu konsep just in time secara sederhana. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi kita bicara soal konsep TQM. Kita bicara soal tools-tools yang dipakai dalam TQM. Ada 7 tools dalam TQM. Ya. Tools ini nantinya digunakan sebagai alat sederhana untuk memahami data, menemukan penyebab, dan memperbaiki proses. Nah, toolsnya yang pertama ada check sheet. Ya, kita lihat sama-sama. Mulai dari data sederhana. Fungsinya mencatat kejadian secara terorganisir agar masalah tidak hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan asumsi, ya, tetapi jelas. Hari ini misalnya check sheet, contohnya yang teman-teman lakukan dalam seharian, to do, to do list, ya, dari bangun pagi sampai sore hari. Biasanya kalau bangun pagi, mandi, berangkat ke kampus, terus aktivitasnya di kampus ngapain aja? Belajar. Misalnya di sini saya tulis ke kampus. Terus ngapain lagi? Rapat. Selain itu apa lagi? Kerja kelompok. Kerja kelompok, kemudian nugas. Ini sama halnya dengan chat sheet, mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika nanti kalian mau masukkan, mengimplementasikan dalam ranah profesional. Sama halnya seperti kalian ketika membuat to-do list kalian. Oh, aku ini sudah melakukan, aku sudah mengumpulkan tugas. Nah, contoh di sini teman-teman bisa lihat. Contohnya ya, dari kasus restoran, contoh dari 1 jam pertama di restoran. Ya, yang bekerja menuliskan pesanan salah, lama menunggu, meja belum bersih, stok menu habis. Oh, di sini terlihat, oh pesanan salah, ada 4 kali pesanan salah selama 1 jam. Kemudian lama menunggu, ada sekian banyak. Nah, ini sebagai salah satu contoh tools dalam TQM yang paling sangat sederhana, yang mungkin sangat bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya, kemudian Pareto chart, ya. Fokus pada masalah terbesar. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya lama tunggu, ya, terhadap suatu layanan. Nah, ini yang nantinya harus dipikirkan bagaimana caranya supaya waktu tunggu yang lama ini tidak mengganggu kualitas suatu layanan. Selanjutnya ada fishbone. Ya, ini juga berbagai macam tools. Ada flowchart, ada histogram, ada scatter, dan control chart. Nah, ini yang tadi Bu Agatha singgung, soal kualitas dalam layanan juga. Layanan contohnya apa saja? Ada klinik, bank, dan layanan akademik.
Oke, Bang, layanan akademik. Teman-teman ke TU pun ketika kalian minta layanan untuk misalnya surat izin penelitian, mau magang, ya, itu juga sebagai bentuk layanan. Bentuk layanan dinilai dari responnya. Cepat atau tidak sih mengurus surat? Nah, ini kemudian kita lihat dulu di sini, ya. Kualitas jasa itu sulit diukur karena tidak berwujud seperti produk yang bisa kamu pegang, kamu sentuh. Kalau produk kan jelas ini le mineral loh. Dilihat dari mana kualitasnya? Rasanya. Rasanya. Ada logo halalnya, ada logo SNI-nya, ada tertera ingredientnya, ada nilai gizinya. Ini sebagai atribut dari suatu produk terhadap kualitasnya. Kalau layanan, kayak Bu Agatha di depan, ini kan nggak bisa kalian pegang suaranya Bu Agatha. Tapi berdasarkan pengalaman yang kalian rasakan ketika di kelas, ketika Bu Agatha mengajar, ya. Sehingga pelanggan, teman-teman bisa lihat di sini. Pelanggan menilai layanan berdasarkan proses bukti, ya, dan harapan mereka terhadap layanan yang mereka terima. Nah, dalam manajemen operasi, ya, dalam mengelola kualitas ada yang namanya service quality, ya, di mana service quality teman-teman di sini bisa lihat membandingkan harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar diterima, ya, andal, konsisten, percaya, ya, kompeten, kemudian bukti fisik, memahami pelanggan, ada empati yang dirasakan, dan yang terakhir adalah cepat, responsif terhadap layanan yang diberikan. Kemudian ketika layanan itu gagal, ya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya, oleh unit bisnis adalah memberikan permohonan maaf, kemudian memberikan solusi tindakan, ya, bertanggung jawab atas layanan yang gagal tadi, misalnya diberikan bonus, voucher, kemudian diinformasikan terkait dengan apa yang sudah diberikan. Sehingga tadi jelas, service recovery adalah proses pemulihan layanan ketika terjadi kegagalan. Dengan cara mendengarkan pelanggan, menunjukkan empati, meminta maaf, memberikan solusi, dan menyampaikan tindak lanjut. Sampai di sini jelas bedanya kualitas layanan dan produk. Kalau kualitas dari suatu produk bisa kita pegang, kita rasakan, gitu ya. Tapi kalau jasa, jadi berdasarkan pengalaman kita sehingga kita bisa menilai mana yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Ya, mohon nanti dicek di situs kuliahnya. Ada tugas yang nanti akan saya berikan di situs kuliah teman-teman. Jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk mengidentifikasi satu masalah kualitas yang teman-teman hadapi, ya, apapun itu, baik dari kualitas produk atau jasa. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi, kalian akan saya minta untuk menentukan kira-kira tools TQM mana yang pas untuk mengatasi masalah kualitas yang Anda hadapi. Clear untuk tugasnya? Ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan di dalam situs kuliah. Minggu depan kita akan diskusikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau tidak ada lagi, berarti Bu Agatha cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas untuk dikerjakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Demikian pemaparan saya terkait perkuliahan manajemen operasi sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan pembelajaran, capaian, serta evaluasi yang saya terapkan. Komitmen saya adalah terus menciptakan suasana belajar yang aktif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati.